Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila dari Program Studi Sistem Informasi dengan NPM 2023-210096. Di sini saya ingin menyampaikan materi mengenai queue atau antrian gitu. Nah, di materi queue atau antrian ini saya akan membahas 6 poin mulai dari pengertian sampai ke contoh dalam penerapannya. Yang pertama itu ada pengertian. Queue sendiri dalam bahasa Indonesia itu berarti antrian gitu ya, adalah struktur data yang menyusun elemen-elemen data dalam urutan linear. Prinsip dasar dari struktur data ini adalah first in, first out, atau dikenal sebagai FIFO, yang berarti elemen data yang pertama dimasukkan ke dalam data antrian akan menjadi yang pertama pula untuk dikeluarkan. Sebenarnya konsep queue ini bukan suatu hal yang asing bagi kita karena dalam kehidupan sehari-hari pun dan bahkan dari kecil pun kita tuh sudah diajarkan budaya antri gitu. Jadi aku rasa aku nggak perlu ngebahas terlalu banyak mengenai queue atau nggak usah terlalu panjang lebar untuk ngebahas lebih dalam mengenai queue sendiri. Lanjut, yang kedua yaitu mengenai fungsi queue. Queue memiliki peran yang penting dalam berbagai aplikasi dan algoritma. Salah satu fungsi utamanya adalah mengatur dan mengelola antrian tugas atau operasi secara efisien. Nah, dalam sistem komputasi sendiri, queue digunakan untuk menangani tugas-tugas seperti penjadwalan proses, antrian pesan, dan manajemen sumber daya. Selanjutnya yaitu mengenai prinsip FIFO pada queue. Tadi di awal kita udah menyenggol sedikit mengenai FIFO pada queue. Nah, di sini kita akan ngebahas lebih dalam lagi mengenai konsep dari FIFO itu sendiri. Nah, cara kerja dari FIFO itu seperti jajaran orang yang sedang menunggu antrean di supermarket, di mana orang pertama yang datang adalah yang pertama dilayani, yaitu bisa disebut sebagai first in, first out. Jadi ya, maka disingkat sebagai FIFO gitu. Nah, pada struktur data queue ini, urutan pertama disebut sebagai front atau head, yaitu data yang akan dikeluarkan. Sebaliknya, pada data urutan terakhir disebut sebagai back, rear, atau tail gitu ya, data yang baru saja ditambahkan. Nah, proses untuk menambahkan data pada antrean itu disebut enqueue, sedangkan proses untuk menghapus data dari antrean itu disebut queue. Dan di bawah sini ada contoh dari struktur data queue. Selanjutnya itu mengenai jenis-jenis queue. Jenis-jenis queue itu dibagi dua, berdasarkan implementasinya dan berdasarkan penggunaannya. Berdasarkan implementasinya itu dibagi menjadi dua, yaitu ada linear atau simple queue, yang mana elemen-elemen data disusun dalam barisan linear dan penambahan serta penghapusan elemen hanya terjadi pada dua ujung barisan tersebut. Yang kedua yaitu circular queue, mirip dengan jenis linear, tetapi ujung-ujung barisan terhubung satu sama lain, menciptakan struktur antrian yang berputar. Nah, jenis queue yang lain yaitu berdasarkan penggunaan, ada dibagi menjadi dua. Yang pertama ada priority queue, setiap elemen memiliki prioritas tertentu, elemen dengan prioritas tertinggi akan diambil terlebih dahulu. Yang kedua ada double-ended queue atau the queue, elemen dapat ditambahkan atau dihapus dari kedua ujung antrian. Yang kelima itu mengenai kelebihan dan kekurangan queue. Kelebihan dari queue sendiri itu data berjumlah besar dapat dikelola dengan mudah dan efisien. Proses insert dan delete data dapat dilakukan dengan mudah karena mengikuti aturan first in, first out atau FIFO.
Yang ketiga itu efisien dalam menangani tugas berdasarkan urutan data, urutan kedatangan. Terus yang selanjutnya mengenai kekurangan queue, yang pertama itu tidak efisien untuk pencarian elemen tertentu dalam antrean. Yang kedua adalah memerlukan alokasi memori yang cukup untuk menyimpan antrean. Nah, yang terakhir itu mengenai contoh penerapan queue. Dalam kehidupan sehari-hari itu kita nggak asing dengan yang namanya antrean gitu ya. Kita kalau misalkan ke supermarket atau ke minimarket itu ketika kita mau proses pembayaran, pasti kita melewati yang namanya proses antri gitu. Dan penerapan ini juga bisa ditemui ketika seseorang mengantri untuk membeli tiket melalui loket pembayaran yang disediakan atau melalui offline gitu ya, secara langsung. Nah, hal itu disebut sebagai NQ. Adapun contoh dari the queue-nya adalah setelah membeli tiket, penumpang itu langsung menuju tempat tunggu kereta api setelah melakukan boarding atau cek tiket gitu. Nah, untuk queue dalam online gitu ya, itu bisa ditemui biasanya bisa ditemuin pada pembelian tiket konser artis-artis besar, dan ini aku memasukkan salah satu penjualan online tiket konsernya salah satu girl group Korea Selatan yaitu Twice gitu. Terus yang selanjutnya ini adalah contoh dari program Q, bisa dilihat oleh teman-teman sendiri, dan pada contoh program di atas ini kita membuat kelas Q dengan setiap metodenya seperti NQ menambahkan elemen ke dalam antrian, the Q mengambil elemen dari antrian, is empty memeriksa apakah antrian kosong, dan size mendapatkan ukuran antrian. Penggunaan kelas tersebut kemudian diilustrasikan dengan membuat objek antrian, menambahkan beberapa elemen ke dalamnya, serta melakukan operasi NQ dan the queue. Implementasi ini mencerminkan konsep dasar dari struktur data queue itu sendiri. Baik, itu saja mungkin materi yang mau saya sampaikan. Saya rasa cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.